Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel official Mekanik Boso guys. Jangan lupa dibantu untuk like-nya, subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari pilot jet dan main jet yang ukurannya kebesaran dan kekecilan. Simak terus videonya supaya kalian tidak berkomentar lagi tentang mempertanyakan ukuran PJMJ yang pas untuk motor ini gimana bang, berapa bang. Nah ya, kita masuk pada pembahasan. Nah, kita bahas dulu untuk spoiler pilot jet ya. Untuk spoiler pilot jet ini ada ukuran-ukurannya dan serta pada lubang bagian dalam itu memiliki ukuran yang berbeda sesuai dengan ukuran yang tertulis di sini. Ya, jadi semakin kecil untuk pilot jet ini, untuk settingannya akan semakin kering. Sedangkan untuk pilot jet yang semakin besar ukurannya, di sini untuk settingannya bakal basah atau boros ya. Settingan pilot jet dan ciri-ciri pilot jet yang kekecilan. Pertama ya, biasanya ketika kalian menggunakan pilot jet yang terlalu kecil, saat motor mau dihidupkan itu sulit untuk dihidupkan. Dan kalau mau hidup pun ya, harus ada bantuan cuk seperti ini ditarik ke atas, dan juga atau karbunya dikokop seperti ini. Nah, tentunya cuk kan di sini ada tambahan BBM yang akan dihisap. Nah, ketika pilot jet yang digunakan terlalu kecil, suplai BBM untuk menghidupkan motor itu terlalu sedikit. Makanya perlu bantuan cuk atau ditutup seperti ini. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya, ketika menggunakan pilot jet yang terlampau kecil ukurannya, saat posisi langsam ya, motor langsam gak digas-gas, biasanya untuk langsamnya akan meninggi sendiri. Lalu tiba-tiba kalau mau digas motornya itu terasa gasnya lambat turun atau bisa disebut untuk karbunya bandang ya, karena kekeringan bahan bakar di sini yang akan dihisap. Ciri selanjutnya, pilot jet yang kekecilan ukurannya, biasanya karbunya mengalami kendala ngok karena kekurangan bahan bakar. Dan juga ciri-ciri selanjutnya, ketika pilot jet yang digunakan terlalu kecil, biasanya kalau dibawa jalan tiba-tiba motornya mati ya, digas itu gak mau, itu ditandakan bahwa settingan pilot jet terlalu kecil. Dan juga ciri-ciri pilot jet yang terlalu kecil, saat posisi motor digas-gas biasanya muncul suara letupan pada knalpot ya. Dan juga pastinya untuk warna busi, elektroda busi itu yang settingannya kekeringan atau pilot jetnya terlalu kecil, biasanya untuk businya akan berwarna putih dan mesinnya itu akan panas, cepat panas ya, ataupun bisa sampai overheat. Nah, selanjutnya ciri-ciri pilot jet yang terakhir ya, yang kecil ya, yang terlalu kecil ukurannya. Ini biasanya di motor 4 tak ngok, di motor 2 tak juga ngok. Tetapi kalau di motor 4 tak ya, pilot jet yang kecil biasanya motornya masih enak, dibawa jalan masih enak. Sedangkan kalau di motor 2 tak biasanya kalau dibawa jalan itu terlalu kering ya, terlalu kering, bisa ngejim, motornya bisa ngejim. Dan juga saat RPM dimainkan ya, itu motornya itu karbunya teriak ya, terlalu teriak. Bukan pada saat tepatnya teriak itu ketika PJ-nya yang terlalu kecil itu sudah teriak ya. Ataupun RPM-nya di 2 tak itu gak apa ya, RPM-nya itu datar ya, RPM-nya gitu. Beda kalau di motor 4 tak, kalau enak ya. Sedangkan kalau di motor 2 tak itu harus ada irama ya. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri pilot jet yang terlalu besar atau untuk pilot jet yang besar ya ukurannya. Biasanya pada saat di RPM bawah itu motornya berbet-berbet karena kelebihan suplai bahan bakar ya. Jadi untuk campuran BBM sama udara itu tidak tepat. Terlalu banyak BBM yang masuk daripada udara yang masuk, dan mengakibatkan terjadinya suatu karbu berbet.
Dan juga ketika pilot jet yang digunakan terlampau besar, biasanya motor itu akan sulit hidup. Kenapa seperti itu? Karena suplai bahan bakar yang terlampau banyak di sini. Jadi yang namanya mesin ya, itu tidak bisa membakar sempurna yang namanya BBM. Yang terjadi motornya bakal sulit hidup. Kalau mau hidup pun dibakar di starter sambil digas baru mau hidup ya. Itu ciri-ciri dari pilot jet yang kebesaran. Kemudian untuk pilot jet yang kebesaran ini sama 2 tak dan 4 tak sama ya. Pada saat digas di RPM bawah itu berebet, kalau di 2 tak juga berebet, dan kalau di 2 tak biasanya itu untuk RPM bawah susah kering. Itu ditandakan bahwa settingan pilot jetnya yang terlalu besar. Ataupun kalau di motor 4 tak ya, itu ya sama kalau 2 tak ya. Susah kering, berebet dulu. Ya. Itu ciri-ciri dari pilot jet yang kebesaran. Kemudian pada elektroda busi, kalau pilot jet yang kebesaran, keborosan, biasanya elektroda busi itu akan berwarna hitam. Dan juga kalau kelamaan businya bisa mati karena kebasahan bahan bakar. Dan yang terakhir untuk pilot jet yang kebesaran, ciri-cirinya saat posisi motor langsam. Untuk posisi motor langsam biasanya dihidupkan enak-enak aja. Tetapi lama-kelamaan karena suplai bahan bakar dari pilot jet ini terlalu banyak ya, akhirnya menumpuk BBM di sini. Tiba-tiba langsamnya yang di awal enak ya, awal langsam enak, tiba-tiba RPM-nya menurun lalu mati langsamnya ya. Itu bisa karena pilot jet yang terlalu besar ukurannya. Kemudian kita bahas tentang spuyar bensin ya, atau spuyar main jet. Ini fungsinya benar-benar di RPM atas ya guys. Dan juga di sini ada ukurannya, serta di sini ada diameter lubangnya sesuai dengan ukuran yang tertera di sini. Nah, ciri-ciri dari main jet ini yang kekecilan ya, biasanya di RPM atas motornya nahan ya guys, nahan. Mau 2 tak, 4 tak, motornya nahan, top speednya gak mau nambah, stuck di situ-situ aja ya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, kalau kekecilan biasanya saat digeber-geber ataupun saat top speed ya, itu akan terdengar letupan di knalpot. Serta kalau dibawa top speed, biasanya di motor 2 tak pasti ngejim karena kekeringan. Serta motornya bisa mati karena kekurangan suplai bahan bakar di RPM atas. Nah, dan juga saat posisi main jet ini terlampau kecil ya, biasanya elektroda busi akan berwarna hitam karena kekeringan. Dan juga saat posisi itu motor digaspol di tempat ya, ataupun mau start, ya terdengar suara ngok, itu bukan di RPM bawah ngoknya, tetapi di RPM atas ya. Intinya kalau karbunya itu gak mau di start saat motor di start ya, ataupun kalau di start itu ngok, itu di RPM atas. Biasanya karena kekeringan main jet ya. Bisa kalian besarkan untuk ukuran main jetnya. Kemudian yang terakhir tentang pilot jet yang terlalu besar. Ini sangat mudah sekali ya. Kalau main jet, pilot jet yang kebesaran itu sangat mudah sekali, serta yang kekecilan juga mudah sekali. Kalau kalian simak videonya, kalian pasti paham. Nah, di sini ciri-ciri main jet yang kebesaran. Pertama, motornya di RPM atas itu susah untuk kering. Biasanya di motor 4 tak ya, ketika main jet ini yang terlalu besar ukurannya, itu biasanya motornya serasa cepat limit. Biasanya limitnya itu di 11.000, 10.000. Ini motornya di 8.000 sudah limit karena kebasahan. Untuk motor ya, di ruang bakar itu susah yang namanya untuk membakar bahan bakar yang terlampau banyak. Karena untuk suplai bahan bakar di main jet ini terlalu besar. Kemudian karena ruang bakar tadi susah untuk membakar BBM, akhirnya businya berwarna hitam ya. Nah, dan sama ketika di motor 2 tak ya, itu di RPM atas susah kering. Sedangkan kalau di 4 tak itu
ngelimit ya, cepat limitnya. Sedangkan kalau di motor 2 tak ini sudah digaspol ya, motor masih berebut, gak mau kering, itu ditandakan bahwa settingan main jet terlalu besar. Nah, jadi intinya untuk settingan PJMJ ini harus pas. Antara pencampuran bahan bakar sama udara harus seimbang. Jadi untuk pengkabutannya lebih optimal kalau seimbang. Nah, tetapi di sini ketika kalian sudah setting PJMJ, sudah mengikuti ciri-cirinya gimana, tetapi karbunya masih gak enak, itu kalian bisa reset untuk jarumnya ya. Biasanya kalau jarum bawaan dari PE, PWK, ataupun yang lain, itu profilnya masih kurang tepat ya. Biasanya kalau di motor 4 tak ya, kebasahan. Sama di motor 2 tak juga kebasahan. Akhirnya menurunkan yang namanya ukuran pilot jet. Karena kebasahan tadi. Akhirnya yang terjadi malah kendala ngok yang muncul ya. Nah, dibesarkan salah, dikecilkan pilot jetnya juga salah. Nah, makanya kalian harus customin jarumnya di RPM sini sedikit lebih gemuk dibandingkan dengan bawaan dari jarum PWK ini atau jarum PE, karena dari komponen jarum itu juga ada fungsinya berkaitan dengan PJ dan MJ. Kita bahas dulu untuk keterkaitan antara jarum serta PJ dan MJ ya. Jarum ini fungsinya di RPM tengah. Jadi pilot jet ya, ini berfungsi di RPM bawah dan sedikit tambahan bantuan oleh jarum skep itu di RPM bawah. Serta kalau full pure di RPM tengah itu ada pada jarum skep. Dan untuk di RPM atas itu mainnya di main jet dan juga ada sedikit tambahan pada jarum skep ya. Jadi mau kalian setting PJMJ masih gak enak, gak ketemu settingannya, kalian wajib customin jarum skepnya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.